Suatu hari, Adi, seorang nelayan muda, terpaksa melaut lebih jauh dari biasanya. Di tempat yang selama ini ia tangkap ikan, hasilnya semakin menipis. Keputusan untuk melaut lebih jauh penuh harapan, meskipun ia tahu itu berisiko. Sambil mendayung perahu kecilnya, Adi berpikir apakah kali ini ia bisa menemukan banyak ikan yang bisa dijual di pasar. Namun, setelah berjam-jam mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Hari-hari belakangan ini terasa begitu sepi. Laut yang dulu kaya dengan ikan, kini seperti menyembunyikan segala yang menjadi harapannya. Angin laut yang sejuk hanya menemani kesunyian yang menggelayuti pikirannya. Ia merasa terisolasi, seperti tak ada yang bisa ia lakukan selain berharap. Tiba-tiba, sesuatu muncul di permukaan air. Seekor lumba-lumba muncul dan berenang di sekitar perahunya. Adi merasa terkejut, namun ia melihat bahwa lumba-lumba itu tampak tidak agresif, justru seperti ingin berinteraksi. Ia merasa ada yang berbeda dengan lumba-lumba ini. Biasanya, mereka hanya terlihat di kejauhan, namun kali ini, makhluk itu mendekat dan terus berputar-putar di sekitar perahunya. Pemandangan itu sedikit menghibur Adi, meskipun ia tahu bahwa ikan yang ia harapkan belum juga muncul. Namun, Moa, sebutan Adi untuk lumba-lumba itu, seperti menawarkan sesuatu yang tak terduga. Ia merasa ada kedamaian di hati, seolah alam sedang berbicara kepadanya. Moa berenang lebih dekat lagi, sehingga Adi bisa melihat dengan jelas tubuhnya yang ramping dan elegan, berkilauan di bawah cahaya matahari pagi yang cerah. Ketika Adi mendekatkan perahunya ke arah Moa, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Lumba-lumba itu tampaknya tidak sekadar berputar-putar dengan ceria seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Moa berenang dengan gerakan yang lebih lambat, seakan mengarahkan perhatiannya pada sesuatu. Mata Adi terpaku pada tubuh Moa yang kini tampak lebih tertunduk, ada yang mengikat tubuhnya. Adi terkejut saat melihat dengan jelas bahwa di sekitar tubuh Moa terjerat sebuah jala besar. Jala itu tampak mengikat tubuh lumba-lumba itu dengan erat, membuat Moa kesulitan bergerak. Moa berusaha melepaskan diri, namun ikatan itu terlalu kuat, dan setiap gerakan semakin membuatnya terbelit lebih dalam. Adi bisa melihat rasa frustasi di mata Moa, meskipun makhluk itu tak pernah kehilangan ketenangannya. "Jangan khawatir, aku akan membantumu," ujar Adi pelan, meskipun ia tahu Moa tidak bisa mendengarnya. Namun, kata-kata itu keluar begitu saja, sebagai bentuk janji untuk tidak membiarkan sahabat lautnya terjebak sendirian. Adi segera meraih pisau kecil yang selalu ia bawa. Meski perahu kecilnya hampir terbalik karena gelombang, Adi dengan hati-hati mendekati Moa. Ia tahu waktu sangat berharga, dan jika ia tidak segera bertindak, Moa mungkin akan semakin terjerat dalam jala itu. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, Adi mulai memotong jala yang melilit tubuh Moa. Setiap potongan jala membuatnya merasa semakin dekat dengan sahabat lautnya. Moa tetap diam, seolah memahami bahwa Adi ingin membantunya. Terkadang, Moa mengangkat tubuhnya sedikit, memberi ruang bagi Adi untuk memotong bagian-bagian yang lebih sulit dijangkau. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya jala itu berhasil dipotong seluruhnya. "Moa bebas!" Lumba-lumba itu langsung berenang dengan lincah, seolah mengucapkan terima kasih melalui gerakannya. Adi bisa melihat Moa berputar-putar dengan kegembiraan, seakan menari di permukaan laut, membuat riak-riak kecil yang mengubah permukaan laut menjadi gemerlap dengan cahaya matahari yang memantul. Adi tersenyum lebar, merasa bangga telah membantu makhluk itu. Meskipun ia tahu Moa bukanlah manusia, namun rasa ikatan dan kasih sayang yang muncul begitu mendalam. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah ia baru saja membantu sebuah sahabat yang telah lama ia kenal, meski baru pertama kali bertemu. Moa tampak sangat bebas dan gembira, berenang ke sekitar perahu Adi, berputar-putar seakan ingin mengajak Adi bermain. Adi tertawa kecil melihat tingkah lucu Moa yang begitu energik. Ada perasaan hangat dalam hatinya. Perasaan ini bukan hanya karena ia telah membantu Moa,
tetapi juga karena ia merasa seperti mendapatkan sahabat baru di tengah luasnya lautan yang sebelumnya terasa begitu sunyi dan sepi. Moa kemudian berenang lebih jauh, namun sesekali ia kembali ke dekat perahu Adi, seakan memberitahu Adi untuk mengikuti jejaknya. Adi memutuskan untuk mengikuti, merasa aneh namun juga tertarik dengan apa yang Moa coba tunjukkan. Seketika, Adi merasa seperti tidak sendirian. Suasana laut yang biasanya sunyi, kini terasa lebih hidup, lebih berarti. Tanpa sengaja, perahu Adi bergerak mengikuti arah gerakan Moa. Adi terperangah. Mungkinkah Moa tahu sesuatu yang ia tidak tahu? Mungkin di tempat yang lebih jauh, ikan-ikan yang sulit dijangkau itu menunggu? Berpikir demikian, Adi memutuskan untuk mengikuti Moa. Sambil terus mendayung, ia berharap ada keberuntungan yang mengikutinya kali ini. Laut yang sebelumnya tampak kosong dan sepi, kini terasa penuh dengan potensi yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih Moa, gumam Adi sambil terus mengikuti lumba-lumba itu. Ia merasa, mungkin, hari ini adalah awal dari sebuah petualangan baru yang akan membawa lebih dari sekadar ikan untuk dijual di pasar. Keesokan harinya, Adi kembali melaut dengan perasaan yang lebih tenang. Semalam, ia tak bisa tidur dengan nyenyak, dipenuhi rasa penasaran yang terus menggelayuti pikirannya. Moa, si lumba-lumba, telah menyelamatkan hari itu dengan hadirnya yang tak terduga. Namun, lebih dari itu, Moa seolah memberi Adi sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan antara manusia dan hewan. Ada rasa keterhubungan, seolah alam memberinya sebuah petunjuk yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Sambil mendayung perahu kecilnya, Adi merasa lebih ringan. Meski laut terlihat begitu luas dan tak terhingga, kali ini, ia merasa seolah ada yang menemani di setiap ombak yang datang. Sesekali, ia menoleh ke arah lautan yang tampak sunyi, namun kali ini, ada perasaan yang berbeda. Laut, yang selama ini terasa seperti ruang kosong, kini terasa penuh dengan kemungkinan. Tiba-tiba, sesaat setelah memasuki perairan yang lebih dalam, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Di kejauhan, ada bentuk yang bergerak cepat di permukaan air. Hatinya berdebar kencang. Tidak salah lagi, itu adalah Moa. Lumba-lumba itu muncul kembali, berenang dengan lincah mendekat ke arah perahunya. Adi merasa gembira, meskipun tak tahu pasti apakah Moa hanya kebetulan berada di sana atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari pertemuan itu. Moa berenang di sekitar perahu Adi, tampak begitu ceria. Seperti sebelumnya, lumba-lumba itu tampaknya ingin menunjukkan sesuatu. Adi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam perilaku Moa kali ini. Lumba-lumba itu berenang lebih dekat, memberi tanda agar Adi mengikuti. Tanpa ragu, Adi mengikuti gerakan Moa. Kali ini, ia merasa lebih percaya diri, seolah-olah Moa tahu tempat-tempat terbaik di lautan, dan ia diajak untuk menemukannya. Moa membawa Adi melewati beberapa perairan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Perahu kecilnya meluncur melalui aliran air yang lebih tenang, namun di sisi lain, ia bisa merasakan adanya kehidupan yang lebih kaya di sekitar sana. Di sepanjang perjalanan, Adi semakin merasa terhubung dengan Moa, seakan makhluk laut itu tahu betul apa yang dibutuhkan Adi dan apa yang bisa ia beri. Hari itu, berkat petunjuk Moa, Adi mendapat tangkapan ikan yang melimpah. Banyak ikan yang muncul begitu saja di sekeliling perahunya, dan Moa tampak mengarahkannya ke tempat-tempat di mana ikan-ikan itu lebih mudah dijaring. Setiap kali Adi merasa ia hampir kehabisan waktu atau tenaga, Moa selalu hadir dengan cara yang tak terduga, seolah memberi semangat. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terasa. Moa tidak hanya muncul untuk menunjukkan tempat ikan-ikan berlimpah, tetapi juga selalu hadir setiap kali Adi merasa cemas atau kesepian. Dalam setiap pertemuan, Adi merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, meskipun ia belum mengerti sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, dan Adi semakin sering melaut bersama Moa. Tangkapan ikan semakin melimpah, dan setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa lebih puas, tidak hanya karena hasil tangkapannya yang melimpah, tetapi juga karena kehadiran Moa yang seolah menjadi sahabat laut yang selalu membimbingnya.
Namun, meskipun banyak ikan yang ia tangkap dan pasar yang selalu ramai dengan orang-orang yang datang untuk membeli hasil lautnya, Adi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar keuntungan materi. Keberadaan Moa membuatnya menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencari keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan alam dan memahami hubungan yang terjalin antara manusia dan dunia yang lebih besar. Adi mulai merasa semakin akrab dengan Moa, dan setiap pertemuan mereka semakin mengukuhkan hubungan mereka. Moa bukan lagi sekadar lumba-lumba yang datang secara kebetulan, tetapi sahabat laut yang selalu hadir di waktu yang tepat, memberikan petunjuk dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Suatu pagi, saat langit masih tampak kelabu dan angin laut bertiup pelan, Adi berangkat melaut dengan hati yang penuh harapan. Ia sudah lama merasa ada sesuatu yang istimewa akan terjadi hari itu. Meski laut terlihat agak gelap dan tak semenyenangkan hari-hari sebelumnya, rasa percaya diri Adi semakin tumbuh berkat kedekatannya dengan Moa. Setiap kali ia melaut bersama lumba-lumba itu, perasaan kesepian yang dulu menghantui dirinya perlahan menghilang. Laut yang sepi kini terasa lebih hidup, seolah ada teman yang selalu siap menemani, apapun yang terjadi. Ketika perahunya mulai memasuki perairan yang lebih dalam, Adi melihat sosok Moa muncul di kejauhan, berenang dengan lincah, seperti biasanya. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Moa tampaknya bergerak lebih perlahan, seolah menunggu Adi untuk mendekat. Tanpa ragu, Adi mulai mendayung lebih cepat, semakin mendekati lumba-lumba yang tampaknya memiliki misi khusus untuk hari itu. Begitu perahu Adi hampir sejajar dengan Moa, lumba-lumba itu berhenti sejenak, kemudian membuka mulutnya. Adi terperanjat ketika melihat sesuatu yang berkilau di dalam mulut Moa. Bukan ikan atau makanan lain, tetapi sebuah benda yang tampak sangat berharga, sebutir mutiara besar yang bersinar dalam cahaya matahari pagi yang mulai menembus awan. Moa berenang lebih dekat lagi, membawa mutiara itu dengan hati-hati, seolah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Adi merasa ragu. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Mutiara itu sangat indah dan tampaknya sangat berharga. Namun, ada rasa takut dalam dirinya, takut jika ia salah mengambilnya, takut jika ada akibat buruk yang akan datang. Hatinya berdebar kencang, berpikir tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, pada saat yang sama, ada rasa penasaran yang besar. Mutiara itu seolah memanggilnya, mengundangnya untuk mengambilnya. Moa seakan memahami keraguan Adi. Lumba-lumba itu terus berenang di sekitarnya, dengan gerakan lembut, seakan memberi izin. Akhirnya, dengan hati-hati, Adi menjulurkan tangannya ke arah Moa. Lumba-lumba itu membuka mulutnya sedikit lebih lebar, memperlihatkan mutiara itu dengan lebih jelas. Dengan gerakan pelan, Adi mengambil mutiara itu dari mulut Moa, merasakannya yang dingin dan halus di tangannya. Ia memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil yang selalu ia bawa. Ketika Adi memandangi mutiara itu di dalam kotaknya, ia merasa seperti memegang sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang lebih dari sekadar barang fisik. Mutiara itu seperti simbol dari rezeki yang datang tak terduga, hadiah dari alam yang penuh misteri. Namun, perasaan ragu masih menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika ia salah mengambilnya? Bagaimana jika Moa menginginkannya kembali? Setelah beberapa saat, Adi merasa sedikit tenang. Ia tahu, keputusan ini sudah diambil dan tak ada jalan kembali. Mutiara itu sudah menjadi bagian dari perjalanannya. Ia berpaling ke Moa yang masih berenang di sekitar perahu, mengamati dengan mata yang tampak penuh perhatian. Adi tersenyum kecil dan mengangguk, seolah mengucapkan terima kasih kepada sahabat lautnya itu. Sesampainya di rumah, Adi meletakkan mutiara itu di atas meja kayu yang sederhana. Ia menatapnya lama, merasa takjub dengan keindahannya. Namun, ada juga perasaan cemas yang datang kembali. Apakah ini benar-benar rezeki yang diberikan alam, ataukah hanya sebuah ujian untuk melihat seberapa besar ia bisa menghargai apa yang telah diberikan kepadanya? Dengan perasaan campur aduk, Adi memutuskan untuk membawa mutiara itu ke pasar desa untuk memeriksanya.
Begitu sampai di sana, seorang ahli perhiasan yang terkenal di desa melihat mutiara itu dengan penuh kekaguman. Ia menjelaskan bahwa mutiara tersebut adalah mutiara langka yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada banyak mutiara lainnya yang pernah ia lihat. Adi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa benda kecil yang ia temukan di laut bisa bernilai begitu banyak. Ahli perhiasan itu memberinya harga yang sangat tinggi, jauh lebih besar daripada yang Adi bayangkan. Dengan uang yang cukup banyak, Adi bisa membeli banyak kebutuhan, merenovasi rumahnya, dan bahkan memperbaiki perahunya yang sudah mulai rusak. Namun, di balik kegembiraan itu, Adi merasa ada pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, bagaimana ia seharusnya menggunakannya. Mutiara itu bukan hanya simbol dari rezeki yang datang dari Moa, tetapi juga sebuah ujian. Ujian untuk melihat bagaimana ia menghargai pemberian alam dan bagaimana ia akan menggunakannya dalam hidupnya yang semakin berubah. Uang yang diperoleh dari penjualan mutiara itu benar-benar mengubah hidup Adi dalam sekejap. Saat ia pulang ke rumah setelah transaksi yang menguntungkan itu, hatinya dipenuhi rasa bangga yang tak terbendung. Adi merasa seolah baru saja menemukan kekayaan yang selama ini hanya ada dalam impiannya. Dengan sejumlah uang yang cukup besar, ia membayangkan bagaimana ia bisa mengubah hidupnya, rumahnya, bahkan masa depannya. Mutiara yang kemarin ia terima dari Moa kini menjadi simbol keberuntungannya, dan ia tidak sabar untuk menunjukkan kepada orang lain betapa besar keberhasilan yang telah ia raih. Hari-hari setelah itu, Adi mulai menunjukkan perubahan dalam sikapnya. Ia mulai lebih sering membicarakan rencananya untuk merenovasi rumah dan memperbaiki kapal nelayannya. Namun, bukan hanya itu, Adi merasa dirinya mulai lebih dihargai, baik oleh warga desa maupun dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dengan uang itu, ia telah mencapai sebuah titik di mana ia bisa mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Ia merasa lebih kuat, lebih bisa mengatasi segala tantangan hidup, dan, yang terpenting, lebih unggul daripada yang lainnya. Di pasar desa, Adi seringkali terlihat memamerkan hasil tangkapannya yang melimpah. Ia mulai berbicara dengan percaya diri tentang bagaimana ia akan memperbaiki rumah dan kapal nelayannya, tanpa banyak memikirkan siapa yang mendengarkan. Setiap kali ada yang menyarankan agar ia membantu orang-orang yang kesulitan, seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu, Adi hanya tersenyum sambil berkata, "Sekarang waktunya untuk diri saya sendiri. Saya sudah bekerja keras untuk ini." Kesombongan Adi semakin jelas terlihat ketika ia mulai menjauh dari teman-temannya yang dulu. Pak Jaya, seorang nelayan tua yang hidupnya lebih sederhana dan sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, datang mengunjungi Adi suatu sore. Pak Jaya, yang dulu pernah membantu keluarga Adi dalam masa-masa sulit, berharap Adi bisa sedikit membantu. Namun, Adi yang kini lebih sombong menanggapi permintaan Pak Jaya dengan nada yang dingin. "Pak Jaya, saya tidak bisa membantu kali ini," kata Adi dengan suara datar. "Saya punya banyak rencana pribadi, dan saya harus fokus pada itu." Pak Jaya terkejut, matanya terlihat penuh kekecewaan. "Adi, saya tidak meminta banyak. Hanya sedikit bantuan saja," kata Pak Jaya, mencoba bersikap rendah hati. Namun, Adi yang telah berubah merasa bahwa uang dan kesuksesan barunya adalah segalanya. "Saya tidak punya waktu untuk itu, Pak Jaya. Saya harus memikirkan masa depan saya." "Itu yang lebih penting," jawab Adi dengan suara yang tidak menunjukkan penyesalan. Pak Jaya menundukkan kepala, menahan perasaan pahit yang muncul. Ia tidak membalas, tetapi perasaan kecewa itu tergambar jelas di wajahnya. Sebelum pergi, Pak Jaya hanya berkata, "Semoga saja keberuntunganmu tidak membuatmu lupa dari mana asalmu, Adi." Adi hanya mengangguk ringan, merasa tidak perlu memberi penjelasan lebih lanjut. Setelah Pak Jaya pergi, Adi merasa sedikit cemas. Tetapi perasaan itu segera menghilang ketika ia memikirkan rencananya untuk membeli bahan bangunan dan memperbaiki rumahnya. Ia merasa bahwa apa yang telah dicapainya adalah bukti bahwa ia telah benar-benar sukses. Dan di tengah rasa puas itu, Adi mulai merasa bahwa ia sudah berada di atas segalanya, bahkan di atas orang-orang yang dulu membantunya.
Namun, meskipun begitu, jauh di dalam hatinya, Adi tahu bahwa ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang atau harta. Ia merasa mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu membuatnya rendah hati. Ada perasaan kosong yang semakin mengganggu pikirannya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya, berharap bahwa kekayaan dan kesuksesan akan menutupi rasa kosong itu. Kepercayaan dirinya semakin tumbuh, namun pada saat yang sama, ia merasa semakin terisolasi. Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang sama seperti dulu, dunia yang penuh dengan kehangatan, kebersamaan, dan rasa saling membantu. Kini, dunia bagi Adi terasa lebih tentang diri sendiri, tentang apa yang bisa ia dapatkan dan capai. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan Adi tampak lebih makmur dari luar, ada ketegangan yang mulai berkembang dalam dirinya. Ia tidak lagi melaut dengan perasaan penuh rasa syukur seperti dulu, dan pertemuan dengan Moa pun semakin jarang. Mutiara yang dulu dianggap sebagai pemberian yang tak ternilai kini hanya menjadi kenangan dari masa lalu. Adi merasa dirinya telah mencapainya tanpa bantuan siapapun, dan itu membuatnya merasa semakin terpisah dari alam, dari Moa, dan dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Namun, semua itu belum terlihat jelas oleh Adi, kesombongannya sedang tumbuh perlahan, tanpa disadari, menjadi sebuah kekuatan yang bisa menghancurkannya kapan saja. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kehidupan Adi semakin makmur, ada sesuatu yang semakin terasa hilang dari dirinya. Kehilangan yang pertama kali ia rasakan adalah saat ia melaut tanpa menemui Moa. Ketika ia mulai mendayung perahunya di pagi hari, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Biasanya, Moa akan muncul dari kedalaman laut, berenang dengan lincah, dan menunjukkan jalan ke tempat-tempat penuh ikan. Namun, kali ini, lautan terasa sunyi. Hari pertama tanpa Moa, Adi tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Mungkin lumba-lumba itu sedang berada di tempat yang lebih jauh atau sibuk dengan kehidupannya sendiri. Namun, hari kedua, ketiga, dan seterusnya, kecemasan mulai merayap masuk ke dalam hati Adi. Ia tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Moa, sahabat lautnya yang telah memberikan banyak bantuan dan rezeki, seolah menghilang tanpa jejak. Setiap kali Adi melaut, ia berharap melihat sosok Moa muncul dari balik ombak, namun harapannya selalu sirna. Pada hari kelima, rasa khawatir Adi semakin membesar. Ia mencari Moa di seluruh tempat yang biasa mereka singgahi, namun tidak ada tanda-tanda bahwa lumba-lumba itu masih ada di sekitar perairan itu. Perahunya meluncur dengan pelan, menyusuri setiap sudut laut yang ia kenal, namun yang ia temui hanya kesunyian. Setiap gelombang yang datang tampak seperti menggulung keheningan yang semakin mendalam. Pikiran buruk mulai menghantui Adi. Apa yang terjadi dengan Moa? Apakah ia telah pergi karena sesuatu yang telah ia lakukan? Adi tidak bisa membendung rasa cemas yang melanda hatinya. Ia mulai merasa bersalah. Apakah kesombongannya yang mulai muncul setelah ia mendapatkan kekayaan dari mutiara telah menyebabkan Moa menjauh? Seperti yang ia alami dengan orang-orang di sekitarnya, Adi mulai berpikir bahwa ia telah mengabaikan Moa, sahabat lautnya, begitu saja. Dengan perasaan yang dipenuhi penyesalan, Adi semakin jarang melaut. Meskipun tangkapan ikan terus berlimpah, ia merasa hampa. Setiap kali ia berlayar sendirian di laut, ia teringat bagaimana dahulu Moa selalu ada di sampingnya, membawa ikan dan memberi petunjuk. Kini, ia merasakan betapa sunyinya lautan tanpa kehadiran Moa. Mutiara yang dulu ia anggap sebagai berkah, kini terasa hanya sebagai kenangan yang mengingatkannya pada sesuatu yang telah hilang. Di malam hari, Adi duduk termenung di tepi pantai, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. Laut yang tenang di depannya terasa jauh berbeda dengan hiruk-pikuk yang ia rasakan dalam hidupnya. Ia teringat akan kata-kata Pak Jaya yang dulu sempat mengingatkannya tentang kesombongan. Semoga saja keberuntunganmu tidak membuatmu lupa dari mana asalmu, Adi. Kalimat itu kini bergema dalam pikirannya, membuatnya semakin merasa bersalah. Adi mulai sadar bahwa mungkin ia telah mengabaikan banyak hal penting dalam hidupnya,
termasuk hubungan dengan alam dan dengan orang-orang yang pernah menolongnya. Sambil menatap gelombang laut yang lembut, Adi merasakan ada bagian dari dirinya yang hilang. Mungkin itu bukan hanya tentang Moa, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia merasakan bahwa keinginan untuk terus maju dan mencapai kesuksesan telah membuatnya melupakan nilai-nilai sederhana yang dulu ia pegang teguh. Kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa syukur, semua itu kini terasa semakin jauh dari dirinya. Di malam yang sepi itu, Adi berdoa dalam hati, memohon agar Moa kembali. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan sahabat lautnya, meminta maaf atas segala kelalaian dan kesombongannya yang telah menyebabkan mereka terpisah. Moa, pikirnya, aku berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tidak akan melupakanmu lagi. Namun, meskipun ia berharap dan berdoa, laut tetap sunyi, dan Moa tetap tak muncul. Kehilangan Moa semakin mengganggu pikiran Adi. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar sahabat laut. Ia telah kehilangan dirinya sendiri, kehidupan yang dulu sederhana dan penuh rasa syukur kini terasa begitu jauh. Namun, meskipun rasa penyesalan itu mulai menyelubungi dirinya, Adi juga tahu bahwa ia harus memperbaiki semuanya. Ia berharap bahwa suatu hari, Moa akan kembali dan mengingatkannya pada jalan yang benar. Hari-hari yang dilalui Adi tanpa Moa semakin terasa panjang dan berat. Laut yang dulunya tampak penuh harapan kini terasa hampa. Setiap kali ia melaut, ia tidak merasakan kegembiraan seperti dulu. Tangkapannya semakin sedikit, dan meskipun ia masih bisa menjual ikan di pasar, hidupnya terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Moa. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, seperti ada sesuatu yang mengosongkan hatinya. Penyesalan semakin menguasai pikirannya, mengingat betapa sombongnya ia dulu ketika mendapatkan mutiara yang berharga. Kini, ia merasa sangat malu atas sikapnya yang tidak menghargai pemberian yang datang begitu ajaib itu. Malam hari, ketika ia duduk sendiri di tepi pantai, Adi teringat pada mimpi yang ia alami beberapa hari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Moa memberikan lebih banyak mutiara, lebih banyak dari yang pernah ia terima. Namun, di saat yang sama, mutiara-mutiara itu berubah menjadi batu besar yang menenggelamkan perahunya. Adi terbangun dengan terengah-engah, merasa ketakutan yang mendalam. Ia tahu, saat itu, bahwa kesombongannya telah membawa dirinya ke dalam bahaya yang lebih besar, bahaya kehilangan arah dan kehilangan diri. Kesedihan menyelubungi hati Adi. Ia merasa bahwa ia telah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Apakah Moa akan kembali? Apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Dengan rasa cemas yang menggumpal di dalam dada, Adi memutuskan untuk melaut lagi keesokan harinya, berharap bisa menemukan Moa dan meminta maaf. Pagi itu, Adi berangkat dengan hati yang penuh penyesalan. Laut yang dulu menjadi teman setianya kini terasa seperti medan ujian. Ia berdoa agar Moa mendengarkan permohonannya. Sambil mendayung perahu, ia merenungkan semua yang telah terjadi, bagaimana ia pernah merasa sombong, bagaimana ia telah melupakan nilai-nilai yang dulu ia pegang teguh, dan bagaimana ia telah mengabaikan bantuan yang datang dari alam dan sahabat lautnya. Semua itu kini terasa seperti kesalahan besar yang tak bisa diubah. Hari demi hari, Adi mencari di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi bersama Moa, namun yang ia temui hanya lautan yang tenang. Ia semakin merasa putus asa, namun tidak ingin menyerah. Pada hari ke-7 pencariannya, ketika matahari sudah mulai tinggi dan udara laut terasa hangat, Adi melihat sebuah sosok yang muncul di kejauhan. Itu adalah Moa. Lumba-lumba itu berenang dengan anggun, seperti tidak ada yang berubah, meskipun Adi merasakan begitu banyak hal yang telah berubah dalam dirinya. Hati Adi berdebar kencang. Ia merasa seolah dunia berhenti sejenak saat ia melihat Moa mendekat. Perlahan, perahu Adi mendekati lumba-lumba itu. Begitu dekat, Moa tampak seolah menunggu Adi untuk berbicara, seperti tahu bahwa saat itulah saat yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Dengan suara yang penuh keraguan namun tulus, Adi mulai berbicara. Moa, aku minta maaf. Aku telah menjadi sombong.
Aku lupa untuk menghargai apa yang kamu berikan, apa yang telah kamu bantu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh, merasa bahwa semua yang aku miliki datang hanya dari usahaku sendiri. Tapi aku salah, Moa. Semua yang aku terima adalah berkat-Mu, dan aku telah mengabaikannya. Moa berenang perlahan di sekitar perahu, seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Hati Adi terasa semakin berat, namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan penyesalan yang selama ini ia simpan. Aku berjanji, Moa, lanjutnya, bahwa aku akan lebih bijaksana, tidak akan lagi melupakan kebaikan yang datang kepadaku. Aku akan lebih menghargai setiap pemberian, sekecil apapun itu. Moa tampaknya mendengar dengan penuh pengertian, berenang mengelilingi perahu sekali lagi, kemudian melompat ke udara dengan lincah, seolah mengucapkan kata maaf dan memberikan pengampunan. Adi merasakan sejumput kelegaan. Ia tahu bahwa, meskipun ia tidak dapat mengubah masa lalu, ia bisa memilih untuk menjadi lebih baik di masa depan. Moa kembali ke laut, berenang dengan anggun, seolah memberi tanda bahwa semua yang telah terjadi telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk memulai yang baru. Dengan perasaan hati yang lebih ringan, Adi berlayar kembali ke rumah. Ia menyadari bahwa penyesalannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal baru. Ia telah belajar untuk lebih rendah hati, untuk lebih menghargai rezeki yang diberikan, dan untuk tidak lagi terjebak dalam kesombongan. Setiap tangkapan ikan yang ia bawa pulang bukan hanya hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga berkat alam dan semua makhluk yang membantu, termasuk Moa. Adi tahu bahwa ia harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan melupakan Moa, sahabat laut yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan rasa syukur.